Bapak Ibu, di Undang-Undang Kesehatan memang diminta agar kementerian lembaga itu bisa lebih berkoordinasi. Dan saya ini sudah berapa tahun nih, udah 3 tahunan lebih lah, 3 tahun 1 bulan di birokrasi, merasakan sekali bahwa koordinasi di birokrasi itu luar biasa ininya. Complicatednya itu luar biasa. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, mungkin setengah dari masalah kita beres itu. Cuma memang masih bekerja sendiri-sendiri, kemudian rasa trust-nya satu sama lain juga masih belum tinggi. Jadi itu harus dibangun bersama-sama. Dan menurut saya penting tuh kalau ada mekanisme di mana kita bisa duduk bersama dan ngobrol lah untuk menceritakan kesulitannya apa, kalau ada yang bisa kita bantu, yang kita bantu. Hubungan ini jauh lebih penting dibandingkan hubungan formal juga. Gitu. Kalau nggak punya hubungan informal akan sangat sulit. Jadi memang kali ini Jakarta, kemarin terima kasih nih BPJS sudah menyelenggarakan yang pertama di Labuan Bajo. Sekarang Ibu Siska di Jakarta, jadi meeting berikutnya nanti gilirannya siapa, BKKBN gitu ya, mungkin di mana bikin di luar kota supaya kita bisa nginep, bisa ada waktu ngobrol bersama. Karena saya rasa dengan adanya hubungan personal itu bisa jauh lebih bagus. Dan memang digilir aja, sekali di Jakarta, sekali di luar kota. Nah, untuk topik kali ini sebenarnya saya titip ke teman-teman dari Kemenkes sosialis sedikit mengenai Komite Kebijakan Sektor Kesehatan. Karena ini kan sama seperti KKSK di Kementerian Keuangan. Ini sudah diwajibkan, meetingnya nanti rutin juga 3 bulan sekali. Saya rasa biar nggak usah reinvent the wheel, kita tiru saja ya, Komite Kebijakan Sektor Keuangan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan di kita. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat bagaimana cara yang paling efisien untuk berkoordinasi antara semua lembaga-lembaga negara yang bergerak di bidang sektor kesehatan ini. Yang kedua, saya juga minta amanah dari undang-undang ada yang namanya RIBK, ya, Rencana Induk Bidang Kesehatan. Pengalaman saya juga 3 tahun, ini susah sekali mengintegrasikan di sisi planning. Perencanaannya aja susah, apalagi bikin programnya. Programnya susah, anggarannya juga makin susah. Ya di sini hampir semuanya berhubungan dengan stunting gitu. Saya sama stunting itu udah paling pusing. Jadi orang selalu ngomong, Pak, anggaran stunting ada di mana-mana, tapi sebenarnya nggak dipakai buat anggaran stunting, dipakainya buat yang lain. Ya, teman-teman BKKBN bilang saya, Pak, ini bukan buat stunting ini, Pak, ini sebenarnya buat PBI itu segala macam sesuatu kecuali stunting gitu kan, stuntingnya kecil sekali. Nah memang setelah saya lihat gimana bisa anggarannya bisa terkoordinasi kalau programnya saja tidak terkoordinasi. Gimana programnya bisa terkoordinasi kalau perencanaannya saja tidak terkoordinasi. Jadi akan sangat sulit. Itu sebabnya kenapa dengan adanya RIBK kita tuh bisa melakukan koordinasi di tataran mulai dari perencanaan. RIBK ini nanti harusnya saya titip ke Pak Sekjen, nggak tahu tadi udah dijelaskan apa enggak, bisa menjembatani atau RPJMN dengan APBN, atau RPJMD dengan APBD. Jadi saya minta kalau bisa RIBK itu bisa menyelaraskan dari tataran perencanaan, tataran program, dan tataran anggaran. Ya. Jadi dari satu dimensi itu RIBK harus bisa menyambung antara sasaran gitu ya, perencanaan, kemudian programnya apa sesuai dengan perencanaan atau sasaran kita, outcome kita, dan juga anggarannya. Di dimensi lain itu harus bisa menyelaraskan antara kementerian dan lembaga, antara pusat dan daerah.